Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, di video kali ini saya ingin menanggapi balik daripada channel Afandi Official yang telah mereaction video tanggapan saya tentang video dia tentang masalah nasab Wali Songo. Cuman sayangnya dia ini membuat thumbnail judul YouTube-nya itu terlalu ekstrim gitu ya. Yang pertama itu nasab Ba'alwi palsu, adakah yang berani bilang Habib Lutfi pendusta gitu kan. Nah, padahal ini diskursus publik gitu loh. Ini adalah riset ilmiah gitu loh. Jangan seakan-akan sampean itu membenturkan kami dengan para ulama gitu loh. Nah, ini tidak ada tidak ada niat dan tidak ada tujuan ke sana, tidak gitu loh. Nah, untuk apa sampean membawa-bawa nama Habib Lutfi gitu loh? Karena kan kita sama-sama tahu gitu loh, bahwasanya masyarakat kita itu tidak semuanya bisa memahami jalannya diskusi antara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Habib Hanif misalkan sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyin gitu loh. Kita ini kan hanya komentator saja gitu loh, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meredam ganasnya netizen yang kadang-kadang itu suka melebih-lebihkan gitu kan ya. Nah, padahal ini hanya sebuah diskusi biasa saja gitu loh. Dalam dunia keilmuan itu sudah biasa para ulama itu saling berbeda pendapat gitu kan. Nah, tinggal kita takar saja gitu loh. Mana pendapatnya yang paling sahih, mana pendapatnya yang rajih, mana pendapatnya yang mu'tamad berdasarkan referensi-referensi yang dibawakan oleh si orang yang berpendapat gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu kan. Saya yakin netizen Indonesia ini semakin hari semakin cerdas memilah dan memilah juga berkomentar gitu kan. Yang kedua, dalam video dia itu tanggapan terhadap Gus Hasan Asyarif Official 6254 itu tulisannya apa itu ya? Benarkah nasab Ki Haji Hashim Asy'ari dan Ki Ahmad Dahlan palsu? Padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Silakan dicek di video-video saya. Tidak pernah saya mengatakan palsu. Karena apa? Dalam riset ilmiah itu ada dua gitu loh. Nah, ini yang berbicara ini siapa? Ahli sejarah kah? Atau an-nasabah, ulama ahli nasab gitu loh. Nah, ini nggak bisa dibenturkan gitu loh. Nah, untuk melihat kepastian benar dan tidaknya, mu'tamad dan tidaknya, itu kita harus merujuk kepada ulama an-nasabah, ulama ahli nasab gitu loh. Tidak hanya berhenti di sejarah saja gitu loh. Karena sejarah itu biasa, simpang siur sejarah itu biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu loh, jenengan itu mengambil atau mengutip nasab Ki Hasyim Asy'ari itu katanya dari kitab Fiqrah Nahdiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam kitabnya ya toh? Nah, ya silahkan kalau sampean mau mengambil di situ, tapi sayangnya bahasa sampean itu kurang etis. Kalau memang itu salah Gus gitu loh, bilang aja sama Kiai Imaduddin untuk menarik peredaran buku itu. Loh, buku itu bukan berbicara tentang sejarah dan silsilah nasab. Buku itu berbicara tentang seputar manhaj fikih yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama itu loh. Di kitab itu bicara fikih, bukan bicara nasab atau sejarah, tidak. Nah, adapun mereka mengutip itu hal yang biasa gitu loh. Nah, jangan sampai ada narasi, kalau gitu kitabnya harus ditarik ke peredaran. Oh, enggak boleh begitu. Karena kitab itu fokusnya kepada ilmu fikih, bukan kepada ilmu nasab, bukan juga kepada ilmu sejarah gitu loh. Jadi kesalahan di dalam penulisan, kesalahan di dalam mengambil referensi itu hal yang biasa dalam dunia literasi, itu hal yang biasa gitu loh. Nah, untuk menguatkan hujah saya gitu kan ya, saya tidak mengutip dari tokoh sejarah, saya mengutip dari tokoh nasab. Karena yang berkompeten
membicarakan tentang nasab itu ya ulama nasab gitu loh. Ulama nasab bukan yang lain gitu. Maka kita lihat nih, apakah benar Wali Songo itu nasabnya nyambung ke Ba'alwi menurut para ulama ahli nasab. Ini saya sampaikan videonya nih. Ada video dari salah seorang tokoh nasab, Habib Alidin Segaf. Beliau itu adalah salah satu pengurus MDRA dan kemudian NAA. Ya, MDRA itu Maktab Daimi Rabitul Alawiyin, NAA itu Naqabatul Ashraf Al-Kubra. Nah, silahkan kita simak bersama-sama videonya. Bagaimana pendapat beliau tentang nasab Wali Songo? Apakah bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih? Kalau tidak bersambung, siapa yang menyambungkan itu? Gitu loh. Nah, ternyata yang menyambungkan adalah ahli sejarah, bukan an-nasabah. Maka kalau ahli sejarah yang menyambungkan, itu tidak bisa dijadikan referensi untuk membenarkan pendapat sampean. Tapi kalau an-nasabah yang mentahkik nasab Wali Songo ke Abdul Malik, maka itu yang bisa dikatakan qaul mu'tamad, karena yang mengatakan ulama nasab bukan ulama sejarah gitu loh. Mari kita lihat sama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar Arab Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu tunjuk. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan Beliau maksudnya saya Ali Zain Abidin Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Abdullah Al-Awsat Al-Awsat bin Syekh bin Syekh bin Abdullah bin Abdullah bin Syekh bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Al-Idrus Ibn Abi Bakar Syakran, Abdurrahman Segaf, Muhammad Abdullah, dan so on. Letak metodologi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan, generasi ke-18 dari Rasulullah. Ya. Oke, 18. Yang ini tidak pernah dituliskan. Saya bagi lihat sini. 要するにハドラマウトの方ではアブドゥルマリクまでしか書いてない、だからインドに行ったってところまでしかないんですよね。Tapi siapa yang Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sofun ada Abdul Malik. Ada Abdul Malik. Ya. Lahu Agoba. Ya. Dia Azmat Khan. Azmat Khan. Ya. Jadi hanya terhenti pada sini saja. Boleh. Boleh saya hint. Bilhin. Saya kecil sekejap. Di aina di Baruch Ahmad Baruch wa bainahuma ماذا؟ ذو سلاح يورهون هناك Azmat Khan. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Jadi dari mulai Abdullah Al-Awsat, Abdullah Ali Zain Abidin ini meninggal tahun 1041. 1041. Saya tunjukkan Ali Zain Abidin. Ini Ali Zain Abidin. 1041 Hijri. Jasmine. Oke. Zain Abidin. Zain Nasabah. Zain Abidin Ali. Baik teman-teman sekalian, kita baru saja sudah melihat, mendengarkan video klarifikasi dari salah seorang tokoh ulama nasab, yaitu Habib Alidin Segaf. Beliau menjelaskan bahwasanya nasab Abdul Malik itu terhenti di situ, tidak pernah disambungkan kemana-mana dan tidak pernah ditulis ke bawahnya. Nah kemudian di situ kan beliau menyatakan siapa yang menyambungkan